Dan ada kado Ramadan. Kado Ramadan ini apa nih? Menarik sekali. Apakah dalam bentuk kado gitu Pak, di sharing ke orang lain atau bagaimana? Kado Ramadan ini biasanya kita paket nih. Oh, paket. Satu paket. Parcel gitu Pak? Iya, parcel. Untuk tahun ini kita menyediakan 1000 paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammadiyah Salatiga. Perkenalkan, saya Nur Maulia Firdaus dari perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Salatiga yang akan membawakan podcast pada hari ini. Dan karena kita masih nih di bulan suci Ramadan, tentunya kita akan membahas tema yang istimewa, yaitu amal sosial di bulan Ramadan bersama narasumber yang hebat, yaitu Bapak Suharwono. Beliau merupakan Ketua Badan Pengurus Kota Salatiga, Lazismu Kota Salatiga. Halo Pak Suharwono, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mbak Nurma gimana? Alhamdulillah sehat? Baik juga, sehat. Puasa? Puasa nggak ya? Iya. Puasa, Alhamdulillah masih puasa Bapak. Kuat sampai maghrib? Kuat Pak. Alhamdulillah. Harus kuat ya Pak, karena kita menuju 10 Ramadan terakhir ini ya Pak. Iya. Menuju, sekarang udah ke 11 ya? Ke-13. Ke-13 Ramadan. Ya. Sebentar lagi menuju ke 20 ya, bis 20, 10 terakhir nih yang akan kita rindukan nantinya, Masya Allah. Nah Pak, karena kita ini sudah di pertengahan berarti ya, kira-kira penting nggak sih kita melakukan amal sosial di bulan Ramadan Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mbak Nurma telah hadir pada hari ini. Ini mau mengorek saya ya terkait dengan bulan Ramadan. Ya. Diskusi ya. Diskusi, ya tentunya Ramadan yang tiap tahunnya dinanti-nanti seluruh umat Islam di dunia. Alhamdulillah pada tahun 1445 Hijriah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memenangi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah dapat hampir separuh. Iya, tentunya semangat kita dalam beribadah selalu ditingkatkan. Amin, amin. Karena ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa selalu meningkatkan diri dari sesuatu yang kecil, kemudian yang kebesar, kemudian menjadi yang sempurna. Semoga kita termasuk nanti golongan orang-orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Terus kita kalau di bulan Ramadan ini penting nggak sih Pak melakukan amal sosial? Iya, sangat penting karena ini momentum, tidak setiap momentum kita bisa lakukan. Terutama di bulan Ramadan ini, kalau pribadi sendiri itu harus banyak mengkoreksi diri kita. Sejauh mana kita dalam melakukan kegiatan selama 1 tahun yang lalu, itu menjadi refleksi kita. Sehingga pada tahun-tahun ini, terutama di bulan Ramadan, maka perlu meningkatkan diri dengan berbagai cara. Berbagai cara? Ya, bercara. Seperti apa aja itu Pak? Kalau kita ya sesuai dengan kemampuan kita, misalkan kita punya harta, yang kita punyai kita sisihkan kepada sesama kita. Karena Ramadan ini juga mengajarkan kepada diri kita bagaimana rasanya orang berpuasa. Coba bayangkan, orang yang berpuasa dari pagi sampai sore, dia tidak makan, tidak minum. Tapi tidak itu saja, harus bisa menahan amarah. Amarah yang itu yang menjadikan nanti amal kita diterima atau tidak. Jadi itu yang menentukan ya Pak? Iya, kalau hanya kita membatalkan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, itu maknanya kurang gitu. Makanya ada di sini bagaimana kita merasakan orang yang miskin itu tidak makan sehari, bagaimana rasanya. Kadang makan sehari aja 1 kali 2 kali. Maka rasa peduli kita di bulan Ramadan ini, apa yang kita miliki, harta kita itu sedekahkan paling tidak 2,5%. 2,5%. Iya, untuk
untuk saudara kita, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal. Gitu. Terus bagaimana sih Pak caranya kita bisa terlibat nih dalam amal sosial di bulan Ramadan ini? Ya tentunya kita harus empati, melihat kondisi sosial yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Sehingga dengan kita adanya empati kepada saudara kita, terutama muslim, maka itu akan menumbuhkan diri kita bagaimana cara kita terbaik untuk memberikan kepada mereka. Ya semampu kita kan memaksakan apa yang kita berikan wujud dari kita itu peduli kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Berarti harus meningkatkan empati. Selain empati ada lagi nggak Pak? Ya mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain mungkin tidak hanya sekedar empati saja, tapi menyisihkan waktu juga. Waktu. Misalkan kita punya waktu yang bisa dimanfaatkan orang lain, misalkan di bulan Ramadan kan banyak ya hal-hal yang terkait dengan sosial, tidak hanya dalam harta ya, kemudian waktu, pikiran, tenaga kita bisa berikan kepada yang mereka butuhkan apa. Misalkan seorang dai, seorang penceramah, seorang imam, ketika kita mau mengisi di masjid-masjid yang sangat itu dibutuhkan mereka sebagai dakwah kita kepada masyarakat. Okay. Lalu mengapa sih zakat itu penting nih Pak di dalam kita melakukan amal sosial? Karena zakat itu sendiri kan termasuk rukun Islam yang keberapa? Masih ingat? Keempat. Ketiga ya. Tiga, sorry. Termasuk pokok rukun Islam yang ketiga. Maka seorang Islam itu sempurna, maka harus menunaikan zakat. Zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Berarti sebelum kita mau berkontribusi di zakat, kita harus mengetahui seluruh zakatnya itu atau bagaimana Pak? Iya, karena di dalam diri kita sebenarnya harta yang kita miliki itu sebenarnya punya hak yang harus kita keluarkan. Seperti tadi, kalau sebesarnya sebenarnya tidak sebesar apa yang kita miliki, tapi sebagian kecil yang kita berikan kepada lembaga yang itu hak-haknya, terutama zakat nih. Zakat yang harus kita keluarkan sebagai wujud kepedulian kita dan sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dengan zakat, kan zakat ada dua Kalau zakat fitrah itu kan bisa menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan yang kita tunaikan sebelum Idul Fitri. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu bisa menyempurnakan ibadah sholat wajib sehari semalam, yaitu sholat fardu. Oke. Berarti tetap zakat itu penting ya dalam kita beramal sosial juga ya Pak? Iya. Lalu bagaimana nih Pak caranya kita meningkatkan kita untuk berempati kepada orang lain? Ya dengan cara kita memberikan santunan. Kalau di Layus itu kan ada santunan pendidikan, kemudian santunan sosial. Kalau pendidikan di Laismu biasanya ada beasiswa mentari. Oh, ada beasiswa. Ya, untuk anak TK sampai jenjang SMK, SMA. Kemudian ada beasiswa Sang Surya untuk bagi mereka para mahasiswa yang membutuhkan biaya. Lalu ada nggak sih Pak program unggulan nih yang dicanangkan oleh Lasismu sendiri di bulan Ramadan ini Pak? Program unggulannya yang dari wilayah ke daerah itu adalah back to masjid. Back to masjid itu ya, biasanya ngapain Pak? Ya kegiatannya adalah pembersihan masjid, kemudian pengadaan peralatan atau marbot masjid. Jadi kita sediakan untuk peralatan-peralatan yang menunjang untuk kelancaran dalam kegiatan masjid. Kemudian ada juga lagi UMKM binaan kita dengan cara kita mengambil dari takjil mereka, kita beli, kemudian kita berikan kepada orang lain. Wujud dari kita binaan untuk UMKM yang binaan dari Laismu. Jadi
kita tidak mengambil dari yang lain, tapi mengambil dari UMKM yang sudah kita bina, terus kita berdayakan. Oke, selain itu ada lagi Pak? Kemudian ada kado Ramadan. Kado Ramadan ini apa nih? Menarik sekali. Iya. Apakah dalam bentuk kado gitu Pak, di sharing ke orang lain atau bagaimana? Kado Ramadan ini biasanya kita paket nih. Oh, paket. Satu paket. Parcel gitu Pak? Iya, parcel. Untuk tahun ini kita menyediakan 1000 paket. Oh, Masya Allah. Untuk Itu tertujunya kemana Pak? ya nanti bisa ke duafa, fakir miskin, kemudian kepada nanti ada yang aum-aum yang membutuhkan, nanti kita berikan, kita salurkan. Kemudian ke masjid-masjid juga. Ke masjid juga? Iya, itu nanti kita salurkan melalui takmir-takmir yang ada di situ. Sebenarnya banyak lagi program-program yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Kemudian ada juga pesantren mu'alaf. Itu khusus mu'alaf berarti Pak? Iya, binaan dari pimpinan daerah Isyah. Insya Allah itu kalau nggak salah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret nanti di bulan Ramadan ini. Jadi yang inisiasi nanti dari pimpinan daerah Isyah. Jadi para mu'alaf ini nanti akan diberikan bekal. Ilmu juga. Iya, tidak hanya tentang agama, tapi tentang bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat, sosialisasi dengan para sesama Muslim di sekitar daerah. Selain itu ada lagi nggak Pak program-program yang unggulan? Sementara mungkin itu yang di program dari Laisbu Salatiga. Baik, kalau misalkan ada dari teman-teman penonton nih, pemirsa yang ada di rumah mau ikut membantu, itu bisa melalui apa ya Pak? Iya, kalau teman-teman dari jamaah mau membantu bisa langsung ke kantor Laismu, Jalan Adi Sucipto, Kalicacing. Insyaallah kami akan selalu terbuka untuk penghimpunan dari para donatur. Mumpung ini masih bulan Ramadan, tentunya akan banyak berkah yang akan didapat gitu. Amin, dan amin. juga bisa membantu saudara kita yang membutuhkan. Oke. Kalau kita melalui transfer itu bisa Pak? Bisa. Cara online itu bagaimana Bisa. Pak caranya Pak? Nanti bisa ke admin kami. Nanti Langsung ke admin. kami tayangkan untuk lewat transfer atau nanti langsung ke kantor kami di kantor Kalicacing. Kantor Kalicacing. PDM Salatiga. Masih satu deh kantor. Masya Allah, berarti ada di bawah ini ya nanti Ya, nanti bisa ya? rekeningnya gitu. Baik, terima kasih Pak Suarwono. Masya Allah, sangat menarik sekali ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak beramal ya Pak ya. Iya. Masya Allah, semoga Sobat Humanis di rumah dimanapun Anda berada bisa membantu atau menyalurkan tangan Anda kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian yang bisa disampaikan, saya Nurmali Firdaus bersama narasumber saya Bapak Suharwono. Pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel di bawah ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.